Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih bersama Empu Flora dan kita akan mencangkok bibit matoa. Dan ini adalah mediasinya, yaitu tanah yang sudah kita racik dengan nutrisi yang bisa merangsang akar pada tanaman sehingga akarnya bisa lebat dan bisa bertumbuh dengan pesat. Maka dari itu, terus ikuti kami di Empu Flora. Dan bibit matoa ini akan kita cangkok karena indukan pada bibit matoa ini sudah mati. Maka dari itu kita akan menyelamatkan dan kita akan membudidayakan bibit matoa ini. Nah, ini adalah tanah yang tadi kita sudah racik. Agar tanahnya itu agak mengeras, maka kita simpan dulu dalam plastik dan nanti kita akan kupas di batang ini sekitar kurang lebih 10 cm. Ini adalah penampakan dari matoa atau pohon matoa. Meskipun masih kecil tapi akan kita selamatkan karena di sini kurang terawat. Kebetulan yang punya rumah adalah saudara kami dan kebetulan beliau juga sedang ada di luar negeri, jadi rumah dan tanamannya itu kurang terawat. Maka dari itu kita akan selamatkan dan kita akan cangkok. Mudah-mudahan bisa tumbuh, dan ini adalah indukan matoanya. Ini sudah mati guys, jadi kita tidak punya lagi selain yang tadi. Maka dari itu ini akan kita selamatkan dan akan kita cangkok. Kebetulan dari tanah itu 50 cm. Nah, kita akan cangkok di atas 50 cm tersebut. Kenapa? Karena untuk yang 50 cm-nya ini yang ke tanah, dia akan tetap bisa tumbuh lagi tunasnya dan bisa berkembang di sini. Namun kita akan kembang biakkan ke atasnya. Maka dari itu kita cangkok di sini. Langkah yang pertama adalah kita mengukur dan mengupasnya sekitar kurang lebih 10 cm yang akan kita cangkok ya. Maka dari itu metode ini harus hati-hati sekali, jangan sampai pisaunya itu terkena daging pada batangnya. Yang kita kupas adalah kulitnya agar batangnya itu bisa menumbuhkan akar pada tanah yang sudah kita racik. Ini kurang lebih 10 cm ya. Kita mengupasnya hati-hati sekali. Yang kita kupas adalah kulit pada batang matoa ini. Kita kupas lagi terus sampai semuanya terkupas. Jangan sampai ada kulit batang yang tersisa. Itu akan menghambat proses pencangkokan dan akar tidak akan tumbuh apabila masih ada sisa-sisa dari kulit batang matoa ini. Maka dari itu kita harus membersihkannya. Terus kita bersihkan dan sesekali kita kerik saja, nggak apa-apa, agar lendir-lendirnya itu hilang dan agar sisa-sisa pada kulit batangnya itu hilang. Dan perlu diketahui bahwa kami sudah izin kepada yang punya rumah atau pemilik pohon matoa ini, dan kami juga diizinkan untuk mencangkoknya dan untuk merawat bibit matoa ini. Nanti yang sisa cangkokan ini yang 50 cm ke bawah nanti kita akan rawat juga.
selama beliau masih belum bisa merawatnya. Setelah kita selesai mengeriknya, dan ingat sekali lagi, hati-hati jangan sampai batangnya itu terkena pisau. Itu akan mengakibatkan bisa mati ya, bisa tidak jadi pencangkokannya, dan akarnya juga tidak akan tumbuh. Nah, ini adalah bawang merah yang kita gosok-gosokkan ke batang yang sudah dikupas agar dapat merangsang batang ini supaya mengeluarkan akar nanti pada tanah yang kita sudah siapkan. Dan teman-teman, cukup 2 siung bawang saja yang kita oles-oleskan di sini ya. Boleh kita remas-remaskan saja agar bawangnya itu hancur dan kita bisa mengoleskannya dengan mudah. Kita oles-oleskan terus hingga merata ya. Dan apabila sudah merata, maka kita siapkan media tanahnya dengan tujuan agar akarnya bisa tumbuh ke tanah tersebut. Ya, ini agaknya sudah agak mengeras karena tadi lembek sekali, dan media tanah ini sudah tercampur dengan nutrisi yang bisa merangsang akar ya. Nah, kita baluri dulu sama tanah. Setelah itu kita rekatkan tanah yang agak menggumpal dengan tujuan agar tanahnya itu tetap bisa menempel dan agak lembab juga tanahnya, dengan tujuan agar menempel pada batangnya itu cukup lama. Setelah tanah sudah kita tempelkan, maka kita siapkan plastik ya. Kita siapkan plastik agar tanahnya ini tidak cepat kering oleh sinar matahari. Apabila tanahnya cepat kering, maka pertumbuhan akar itu tidak akan tumbuh, dan tentunya pencangkokan ini akan gagal. Maka dari itu kita gunakan tali juga untuk mengikatnya agar plastiknya itu tidak rusak dan tidak berterbangan. Maka kita ikat dengan sebuah tali. Talinya bebas apa aja, yang pasti untuk plastiknya itu kita double ya, jangan satu plastik aja, biar kekuatannya itu dapat bertahan lama dan bisa untuk menampung kelembaban pada tanah tersebut, agar supaya akarnya bisa tumbuh. Dan ketika akar bisa cepat tumbuh di situ, maka kita dinyatakan berhasil untuk mencangkoknya. Dan di video-video kemarin kita sudah berhasil ya mencangkoknya. Kita mencangkoknya kemarin itu di bibit indukan matwa yang tadi sudah mati. Oke, selesai. Inilah metode cangkok pada pohon matwa. Dan terima kasih sudah mengikuti kami. Semangat dan tetap kreatif untuk membudidayakan tanaman-tanaman di lingkungan kita agar lingkungan kita tetap hijau dan asri. Jika video ini bermanfaat, teman-teman boleh subscribe dan klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video baru dari kami. Dan akhirnya Empu Flora pamit mundur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.